Selamat malam, kita jumpa lagi di Polemik, program bincang-bincang yang membahas sebuah persoalan secara komprehensif dengan menghadirkan narasumber yang eksklusif. Saya Latif Sregar akan menjadi teman Anda berpolemik malam ini. Pekan lalu kita membahas tentang pergantian di Kabinet Jokowi JK dengan harapan bahwa pergantian itu akan menjadi momentum untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan koordinasi. Tapi baru seminggu usia kabinet baru tersebut, koordinasi antar menteri bahkan dengan wakil presiden sudah mulai terganggu. Kabinet kerjanya kisruh, itulah tema polemik kita malam hari ini. Ekonomi, kita harus manfaatkan ini untuk membuat Indonesia lebih dahsyat dan lebih makmur. Perbedaan di antara kita masih sering jadi masalah. Harapan untuk menyaksikan kabinet kerja di bawah komando Presiden Joko Widodo mampu menunjukkan kinerja optimal sepertinya masih harus ditahan. Bahkan setelah reshuffle atas 6 posisi menteri, kabinet kerja ternyata baru bisa memperlihatkan keriuhan belaka. Menko Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menjadi bintang panggung dalam keriuhan baru tersebut. Rizal yang baru sehari dilantik menjadi Menko langsung menghantam strategi Garuda Indonesia dalam rencana pembelian pesawat jarak jauh. Tak ayal Menteri Badan Usaha Milik Negara BUMN Rini Sumarno lantas meradang. Tak terima ada menteri lain dianggap merecoki Garuda. Tapi Rizal tidak berhenti. Bahkan tak tanggung-tanggung, Rizal Ramli langsung bersitegang dengan Wakil Presiden Yusuf Kala. Rizal mengkritik proyek presisius pembangunan pembangkit listrik 35.000 MW dalam 5 tahun kepemimpinan Jokowi Yusuf Kala. Wapres Yusuf Kala bak kebakaran jenggot. Orang nomor 2 di Republik Indonesia ini membalas dengan mengatakan perlunya menteri mempelajari dulu segala sesuatu sebelum berkomentar. Sebagai menteri harus mempelajari dulu baru bisa komentar. Memang bukan termasuk akal lah. Karena itu menteri harus banyak akalnya. Nah, kalau yang kurang akal pasti tidak paham itu memang. Itu kebutuhan. Namanya listrik itu prasarana. Artinya sebelum kita membangun prasarana harus ada. Sebelum industri bangun listriknya harus dilebihkan. Jangan pas-pas harus dilebihkan. Gitu, semua negara gitu. Uniknya, Rizal Ramli bahkan mengajak Wapres berdebat terbuka dengan proyek tersebut. Sayang, substansi masalah yang dilontarkan Rizal pun seketika terlupakan. Orang tak lagi memperhatikan soal rencana pembelian pesawat oleh Garuda atau proyek pembangkit listrik. Yang menarik adalah sikap Rizal sendiri, seorang menteri yang berani menantang wakil presiden. Sebagian orang menilai tak etis jika menteri sampai mengkritik atasannya secara terbuka. Pak Rizal, yaitu gayanya Pak Rizal. Saya kira Pak Yusuf Kala juga paham, itu gayanya Pak Rizal. Tapi ada etika dalam berpolitik. Tapi kalau saya pribadi, ya kepada pimpinan saya ya saya harus loyal. Apa yang dikatakan Presiden, apa yang dikatakan Wapres, saya sebagai pembantu Presiden ya saya harus loyal. Soal saya beda pendapat, kan ada forum diskusi kecil yang tidak perlu terbuka. Nah, sekarang harus ingat, posisi Pak Rizal Ramli bukan sebagai orang LSM. Dia pembantu Presiden, harus ingat. Dia pembantu Presiden, dia sudah diambil sumpah jabatan oleh Presiden. Di mana Presiden juga termasuk Wakil Presiden.
Lantas di mana sang presiden? Mengapa kepala negara seakan abai pada kisruh yang terjadi dalam kabinetnya? Padahal banyak orang yang saat ini mengalami kesusahan dihantam berbagai masalah. Tidakkah publik kian merasa terlalu penat atau jengah jika harus melihat pejabatnya sibuk berperang kata? Pertanyaan menarik di paket tadi, di mana Bapak Presiden? Di mana Pak? Ada di sini. Oke, baiklah kalau ada di sini. Selain Bapak ini di ruangan ini untuk membahas persoalan ini sudah ada juga Pak Hatta Taliwang, Pak Jainal Abidin, Bung Yunarto Wijaya, dan Bung Pumpida Hidayatullah. Tapi sebelum kita mulai, seperti biasa saya tidak sendirian, ada artis kita yang cantik jelita, Cepopong. Terima kasih. Sampurasun. Hatur nuhun, terima kasih. Dengan ucapan selamat malam dan terima kasih atas kehadiran warga negara kita Ya. yang baru saja kabinetnya reshuffle. Cepopong akan membuka sidang istimewa ini. Keprokan atau baik, karena ini sidang istimewa, maka tentu ya ada hal-hal yang memang istimewa, Tif. Istimewanya apa? Kalau sidang biasa, tata tertib sudah nggak usah dibaca. Karena memang sudah jelas. Tapi karena ini sidang istimewa, tentu tata tertibnya harus Cepopong sampaikan. Tidak sulit, sangat simpel. Ya. Pertama, semua yang ada di ruangan ini, baik yang duduk di meja depan, baik di belakang, anak-anak dari BSI, itu boleh menyampaikan pendapatnya, pandangannya. Kedua, kalaupun toh ada yang mau memotong pembicaraan orang lain, juga boleh. Dengan catatan ada polisi lalu lintas. Nah, baik Pak Latif maupun Cepopong. Jadi supaya tidak benturan. Baik itu, mangga. Oke, terima kasih Cepopong sudah menyampaikan tata tertib kepada kita. Namanya polemik, harus berpolemik supaya ramai acara kita malam ini. Saya pertama ke Pak Hatta Taliwang, sahabatnya Rizal Ramli sejak tahun 2000-an lah, tapi sudah kenal sejak aktivis di 7778. Oke, kalau tadi Pak Menteri Dalam Negeri bilang itu gaya Pak Rizal, memang seperti itu gayanya? Iya, saya kira mungkin karena baru masuk lagi ke kabinet, nuansa batinnya masih terasa masih seperti orang oposisi barangkali begitu. Masih aktivisnya masih kental masih terasa. gaya aktivisnya, Iya. tetapi kita ambil hikmahnya saja bahwa 3 hal utama yang dia kedepankan itu justru membuka mata kita atas persoalan yang dihadapi bangsa ini. Apa aja tadi itu? Ya ada masalah misalnya soal pembelian Garuda. Lalu soal kereta cepat, lalu satu lagi Listrik. listrik gitu. Jadi barangkali di balik 3 isu besar itu banyak masalah-masalah yang bisa diungkap Oke. ke rakyat agar bisa lebih jelas duduk soalnya sehingga tidak menjadi persoalan elit saja gitu. Oke, membuka mata kita. Apakah sebelum Pak Rizal menyampaikan pernyataan itu tidak pernah ada kecurigaan kepada pembelian Garuda, kepada listrik 35.000 watt itu? Banyak mungkin yang bertanya-tanya tetapi tidak berani mengungkapkan. Nah justru nilai plus dari apa ini kemukakan itu soal keberanian itu. Ya. Saya kira itu. Baik. Bung Toto, tadi katanya baru masuk lagi ke kabinet dari yang tadinya di luar selalu merasa oposisi. Anda mengistilahkannya kemarin gagap jabatan. Seperti apa itu? Ya sebetulnya sudah Pak Hatta tadi iakan juga ya ada nuansa oposisi. Saya hari ini misalnya membaca di sebuah media online Faisal Basri mengatakan bahwa memang perlu peninjauan ulang dalam pembelian Garuda. Artinya secara substansi
mungkin Ya. tidak ada yang salah. Mungkin ini sebuah diskursus yang menarik. Nah, tapi yang harus dilihat adalah Pak Rizal Ramli harus menyadari dirinya dalam posisi pemerintahan berbeda dengan seorang Faisal Basri. Ketika orang menjadi pengamat, memang yang akan dilontarkan adalah wacana tanpa batas untuk membangun diskursus di antara publik begitu. Tapi ketika ada seseorang menerima lamaran seorang presiden untuk menjadi pembantu presiden, kerjanya itu hanya menerjemahkan visi dan misi presiden. Jadi itu yang menyebabkan saya ingin mengatakan ya memang ini jelas gagap jabatan dan ini bukan permasalahan keberanian seseorang untuk melontarkan permasalahan bangsa. Permasalahan bangsa ada ribuan, bukan 3 itu saja mungkin Pak. Ya. Dan obrolan warung kopi pun banyak sekali. Orang awam juga berbicara mengenai kecurigaan terhadap setiap momentum yang harus dikritisi. Tetapi balik lagi, ini bukan mengenai orang yang berani tidak bicara mengenai masalah bangsa, tapi orang yang sadar tidak akan peran dan tugasnya. Sebagai Karena ingat seorang loh, menteri. dia sudah mendapatkan fasilitas sebagai pembantu presiden, kita bayar pajak, Pak Rizal mendapatkan gaji di situ. Jangan kemudian kerjanya akhirnya lebih banyak menghabiskan waktu, menurut saya. Ya. Apa yang kita lihat seminggu ini hanya mencari panggung. Clear. Oke. Jadi bukan bekerja, tapi justru kemudian sibuk berdebat ke sana Jadi kalau ada istilah seperti Raja Wali, Ya. kalau hanya lihat 3 hari terakhir atau seminggu terakhir, saya lebih melihat akhirnya kalau polanya seperti ini, Pak Rizal menempatkan dirinya seperti burung kakak tua atau beo begitu, karena lebih terlihat dari gaya berbicara dibandingkan dengan gaya dia ketika terbang Oke. dan bekerja. Itu menurut saya. Raja Wali diambil dari penjelasan Pak Rizal Ramli sendiri yang bilang Itu Pak Rizal Ramli yang dia sendiri. lakukan adalah sedang jurus Raja Wali ngepret gitu ya. Saya nggak tahu juga apa artinya itu. Nggak tahu artinya. Bung Pompi ini juru bicara Yusuf Kala dalam 2 kali kampanye, 2004-2009, Betul. 2009 dan 2014 dan kemarin 2014 Ya. ke 2019. Ya. Pak JK itu menanggapi itu dengan hal yang biasa saja atau ada sentimen-sentimen lain dari kalimatnya? Cool aja Pak JK. Sebenarnya dari awal aja dia hanya menyampaikan bahwa ya kalau misalnya mau komen sesuatu dipelajari saja terlebih dahulu kan. Kemudian juga kemarin ketika setelah sidang kabinet juga sudah saya tegur Iya. dan saya adalah wapres gitu Iya. kan. Jadi nggak perlu ada mediasi-mediasi segala gitu. Iya. Jadi sebenarnya Pak JK orang yang apa adanya juga. Saya rasa Bang Rizal Ramli juga hampir mirip juga orang yang apa adanya juga itu nggak ada beban. Tapi kalau kita boleh bahas sebenarnya di dalam konteks apa yang diangkat Bang Rizal sebenarnya ada benarnya gitu dari 3 persoalan yang diangkat itu hampir dibilang masalah Airbus yang A350 itu saya sepakat itu mendingan nggak perlu sama sekali. Kebetulan saya juga ahli penerbangan dan saya tahu sekali bahwa kita nggak butuh itu. Oke. Nah, masalah kereta api cepat juga saya rasa ini lebih ke arah apa hype-nya begitu ya. Tapi kalau dalam konteks impact-nya terhadap ekonomi juga saya nggak yakin ini akan mendapatkan suatu boost yang mempunyai nilai tambah. Tapi kalau dalam konteks ini 35.000 megawatt, Bang Rizal benar mengatakan ini tidak realistis. Betul sekali. Tapi juga harus sadar bahwa di dalam konteks demand listrik itu kita selalu berbentuk parabolik gitu. Jadi bentuknya seperti ini dan pembangunan kita tuh linear. Jadi sehingga kalau misalnya kita ini makin menganga terus. Jadi kalau tidak dilakukan percepatan, ya pasti kita akan kekurangan listrik terus. Oke. Dan ini seharusnya di dalam konteks ketidakrealistisan ini gimana caranya orang-orang cerdas ini membuat menjadi realistis begitu. Nah jadi saran saya daripada ngomong-ngomong di luar di publik seperti ini, mendingan udah cari jalannya gimana supaya realistis. Dulu orang juga dengan Pak JK micingin mata lah gitu karena dia bilang untuk mengkonversi minyak tanah ke gas ini akan membutuhkan waktu lama. Pak JK bilang 2 tahun tapi jadi 2 tahun tuh pada saat itu. Nah kalau mengenai masalah yang 10.000 megawatt itu memang agak tertunda karena sebenarnya terjadi transisi. Karena itu ketika sedang berjalan Pak Yusuf Kalla kemudian tidak meneruskan menjadi wapres di periode keduanya Pak SBY. Jadi artinya kalau dianggap tidak berjalan yang 10.000 megawatt itu tidak benar. Sebetulnya sebagian sudah berjalan. Tapi karena tidak adanya dorongan dari Pak JK ya mungkin jadi agak kehilangan arah atau bagaimana saya nggak tahu persis sebenarnya. Oke. Kalau kritik yang disampaikan Pak Rizal Ramli itu masuk akal dan substantif, kenapa kemudian Pak JK juga seperti ikut bersilang kata
Ya sebenarnya kan yang disampaikan oleh Pak JK kan dalam artian coba dipelajari lagi. Artinya karena dibilang tidak realis dan Pak JK juga menambahkan apa yang seperti saya katakan tadi kan sebenarnya bahwa ayo kalau orang-orang cerdas ayo kerjakan gitu kan, cari jalan keluarnya. Jadi memang kalau dibilang tidak, jadi mungkin masalahnya Pak JK agak tersinggung di dalam konteks tidak realistisnya itu. Karena seolah-olah jadi kita mau mentok gitu di situ. Padahal ini adalah suatu urgensi yang harus dilaksanakan sekarang. Kalau enggak, anak cucu kita enggak akan kesulitan energi, terutama energi listrik di kemudian hari gitu. Ketika Bang Rizal menyinggung soal Garuda, apakah Pak Jokowi atau Pak JK bereaksi seperti halnya soal listrik ini? Nah, kalau yang masalah Garuda tentu Bu Rini lah ya, yang lebih merespon itu. Sama juga yang satunya lagi yang masalah kereta api cepat Bu Rini juga gitu sebetulnya. Jadi kalau saya lihat ini memang isu yang berbeda dan Pak Yusuf Kalla hanya merespon ke dalam konteks yang 35.000 watt. Karena memang ini adalah suatu akselerasi. Kalau beberapa kali saya waktu masa kampanye sampai ke kemarin pun ketika saya tanya Pak JK, ini adalah bukan crash program lagi, tapi ini crash program. Jadi 3 kali. Ini percepatan. Jadi memang harus dibutuhkan suatu kreativitas yang benar-benar bisa mempercepat ini barang jalan gitu. Baik, oke. Saya ke Pak Zainal. Mungkinkah ada ketersinggungan di Pak JK itu karena untuk kasus listrik memang seperti dimention oleh Pak Rizal Ramli. Ini proyek yang sudah digagas oleh Pak di zaman SBY JK, kemudian dia tidak jadi presiden lagi, dan sekarang ketika dia duduk lagi dia mau teruskan. Seolah-olah ini adalah proyek ambisius dari Pak JK. Apakah itu yang membuat dia kemudian bereaksi sedikit keras? Kalau dilihat dari ekspresi yang ditonjolkan, yang terungkap di media, itu jelas bahwa ada ketersinggungan. Tadi juga sudah diungkapkan. Tapi barangkali gini, saya harus melihat dari aspek psikologisnya. Pertama, kalau kita lihat riwayat hidup seorang Rizal Ramli itu jelas bahwa dia adalah seorang aktivis, pernah melakukan protes-protes terhadap Soeharto pada zaman Orde Baru dan pernah juga terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan politik. Itu jelas bahwa ini membutuhkan karakter yang terbuka, yang keras. Dan ketika dia mengungkapkannya pada momen seperti itu jelas ini merupakan sesuatu yang di luar kebiasaan, terutama dalam birokrasi pemerintahan. Dan yang menjadi sebetulnya mungkin bukan sasaran, tapi yang kebetulan aja 3 poin itu, terutama yang berkaitan dengan listrik, itu yang menggagas terutama adalah Pak JK, itu jelas bahwa seolah-olah itu berkaitan dengan apa yang selama ini digagas dan dilakukan oleh Pak JK. Dan kalau kita lihat misalnya apa yang diekspresikan, apa yang diungkapkan, itu jelas bahwa ada sesuatu yang mungkin tidak membuat beliau nyaman dan gitu. Nah ini barangkali yang perlu diperhatikan dan terutama gaya Pak JK juga kan jelas terbukanya seperti halnya seorang Rizal Ramli gitu. Saya kira itu. Tidak realistis kata Pak Rizal, kata Pak JK belajar dulu baru komen. Yang sana harusnya kan sudah diam. Ini atasan saya yang bilang ini marah nih, tapi kemudian dibalas lagi. Kalau memang bilang saya nggak paham, ayo saya kasih paham, kita diskusi. Ini kan seolah-olah ada perlawanan. Ya itu justru pas kebetulan saja itu Pak JK. Kalau misalnya wakil presidennya bukan Pak JK atau yang menggagasnya bukan Pak JK, tetapi katakanlah politisi yang lain barangkali ekspresinya atau responsnya itu tidak akan seperti itu. Nah jelas bahwa dua tokoh ini memang merupakan 2 tokoh yang sangat ekspresif, yang sangat terbuka. Tetapi satu hal yang ingin saya katakan bahwa sebetulnya tadi juga sudah disinggung bahwa ini sebetulnya merupakan suatu momen yang tepat untuk mengungkap secara terbuka bahwa ada banyak hal dalam persoalan di negeri kita yang harus diungkap secara terbuka. Bahwa ekspresinya sedemikian rupa sehingga menyalahi katakanlah prosedur yang biasa dilakukan di birokrasi itu memang hal yang lain. Tetapi mungkin kita perlu melihat ada aspek positifnya di situ, ada keterbukaannya di situ. Barangkali nanti ke depan mungkin akan ada perbaikan-perbaikan dan bahkan akan ada keterbukaan yang lebih transparan untuk masyarakat sehingga tidak ada sesuatu yang ditutupi lagi, saya kira. Tapi
Bung Toto lagi, kalau secara substantif betul dan ada juga ini mungkin edukasi politik bagi publik bahwa seorang menteri loyal bukan berarti kemudian tidak boleh mengkritik. Tapi tadi Anda sampaikan kalau sudah dipanggil sebagai pembantu ya harus loyal. Iya, saya ingin kita lihat secara objektif ya, bahwa menteri harus patuh dan tidak boleh berbeda pendapat itu juga sebuah hipotesa yang salah. Karena pasti akan ada perbedaan pendapat, pasti akan ada dinamisasi perubahan kebijakan yang terjadi ketika pemerintahan sedang berkuasa. Tapi yang kita bisa lihat dalam seminggu terakhir, sulit buat saya untuk melihat bahwa ini adalah niatan baik untuk orang yang sudah memegang otoritas untuk mengubah dari dalam konteks kebijakan, ketika yang dilakukan bukan kemudian melakukan koordinasi ke dalam, padahal otoritasnya sudah ada di situ sebagai Menko. Tapi berturut-turut melakukan wawancara eksklusif yang lebih banyak berisikan menurut saya statement politik, bukan pernyataan-pernyataan teknis yang itu kemudian akan bersifat produktif. Jadi kalau sekedar untuk berbicara, kalau kemudian temanya jadi dikatakan, oh lontaran-lontaran pedas seperti ini kan jadi membuka banyak kasus di Indonesia. Hei, pengamat pun melakukan itu. Ada ratusan pengamat, ada jutaan masyarakat yang bebas berpendapat ketika melihat ada sebuah permasalahan di negeri ini. Yang membedakan kan adalah ketika seseorang sudah menjadi pembantu presiden, dia memiliki tugas mulia ketika melihat satu masalah, dia punya otoritas untuk mengubah masalah itu. Dan bukan kemudian sekedar berkoar-koar. Itu yang menurut saya harus bisa jadi bahan pelajaran juga, terlepas substansinya mungkin menarik untuk bisa didiskusikan. Oke. Pak Hatta, Anda sepakat bahwa ketika sudah duduk di sana, seorang Rizal Ramli yang mengetahui banyak persoalan ya harus diam dulu, bela dong pemerintah yang atau presiden yang sudah menunjuk Anda. Ya, waktu tampilan seperti itu saya beri komentar juga ke internal teman-teman. Ini Rizal ini kalau ngikuti teori main catur, saya bilang, sebenarnya dia buka kayak pembukaan Belanda, buka pion F2 ke F4, yang sebenarnya sering dihindari oleh pemain catur gitu. Biasanya D2, D4 atau E2, E4. Kalau pembukaan seperti itu, di mana pion di depan raja dibuka, biasanya relatif mudah diserang. Jadi dia memang ingin permainan yang tajam dan cepat, itu pilihan dia. Nah kalau ditanya saya, pasti saya pilih gambit menteri yang D2, D4, saya bilang. Lebih tenang, lebih ini ya seperti yang diharapkan oleh saudara Juniarto. Tapi itulah dia yang membedakan yang lain. Dan saya kira ini tampilan seperti ini mungkin pembukaannya saja. Sesudah itu akan kembali ke standar-standar normal sebagai pembantu presiden. Yang penting dia sudah menarik perhatian publik bahwa ini loh yang harus kita bahas juga di awal-awal yang berkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi rakyat ini. Pasti substansinya soal listrik dan sebagainya pada akhirnya dia akan rasional juga gitu. F2 itu di depan raja. Yang sebelah kanan raja itu. Sebelah kanan raja. Artinya dia membuka pion yang mudah dalam membiarkan serangan. Raja terbuka untuk diserang. Iya, gitu loh. Anda harus siap-siap, Anda sedang dibuka untuk diserang. Ya. Sepertinya Rizal Ramli mengambil peran DPR. Apakah DPR selama ini nggak tahu persoalan itu? DPR yang punya hak untuk berbicara, nggak pernah bicara soal itu? Baik, itu nanti belakang. Ya. Sebentar. Sedikit saja sebelum diskors, menurut pendapat Cepopong, penyebabnya itu sangat simpel. Ada satu pepatah lawas di dalam bahasa Sunda. Hadek ku omong, goreng ku omong. Artinya apakah bisa berpelukan atau bisa berantem hanya dengan sepatah kata. Jadi itu. Jadi sangat simpel sebetulnya kan. Hanya karena omong. Yuk Cepopong skors dulu. Ya, Cepopong malam ini seperti acara di Bandung karena ini dari Banjaran, pernah kuliah di Bandung, dari Sukabumi. Cuman Pak Hatta yang dari? Saya juga rumahnya di Bandung. Di Bandung. Kita semua orang Bandung malam ini. Polemik segera kembali.